kita yang bicara, selalu nyaman bersama. Tapi jangan kemana-mana, puja-puji tanpa kata. Mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama. Tapi jangan kemana-mana ya. Kemana-mana, kemana-mana, janji takkan kemana-mana, janji takkan kemana-mana. Oke, baik. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas seperti pada biasanya. Senang sekali pemirsa, saya Helda Amelia kembali menjumpai Anda dan akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan. Nah pemirsa, tepat pada tanggal 14 Februari 2024, kita baru saja melaksanakan pemilu serentak. Pemilihan presiden, wakil presiden, juga calon legislatif DPR kota maupun provinsi. Nah tentu dengan segala fenomena yang ada, hari ini kita akan membahas bahasan yang masih terkait dengan pemilu, yaitu stres pasca pemilu. Tentu dengan narasumber kita hari ini ada Mbak Yunda dan juga Mbak Stefani. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Mbak Yunda. Halo. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. baik. Alhamdulillah sehat juga. Kemarin nyoblos ya? Nyoblos dong. Masih ada buktinya? Masih ada. Masih bekas ada. sedikit. Oke, kalau Mbak Stefani, halo Mbak. Halo, Apa kabar? alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah sehat ya. Sehat Kemarin nyoblos juga ya? pastinya. Masih ada bekasnya, masih banyak dapat bekas-bekas gitu ya, artinya itu nyoblos, tidak golput ya. Oke, kalau dari Mbak Yunda udah berapa kali nyoblos sih sebenarnya? Kayaknya udah keberapa ya? Udah Ini lebih dari 3 kali. lebih dari 3 kali, 4 kali ya. Udah mau keempat kayaknya. Kalau untuk pandangan sendiri terhadap pemilu 2024 bagaimana Mbak Seru Yunda? banget ya. Pemilu tahun ini luar biasa serunya dan apa ya, lebih terbuka ya. Pandangannya lebih terbuka, juga masyarakatnya juga makin pintar-pintar gitu, dan walaupun masih banyak perselisihan antar pendukung tapi masih tetap bisa terkontrol, nggak seperti yang sebelum-sebelumnya. Apa perbedaan yang mungkin signifikan banget Mbak dari yang tahun-tahun sebelumnya pada saat coblos? Ya, kalau perbedaannya sih, kalau yang saya lihat ya, antusias dari Gen Z. Zaman sekarang katanya untuk pemilih sendiri kan didominasi oleh Gen Z. Betul, gitu kan. betul. Ini adalah pengalaman pertama gitu ya, dengan strategi kampanye yang bermacam-macam, dan ada juga ya karena ada pengaruh media sosial yang luar biasa sekarang, jadi luar biasa dinamikanya untuk Oke, berarti pemilu kali kenaikan ini. dari Gen Z-nya ya. Betul. Kalau dari Mbak Stefani gimana Mbak? Udah berapa kali nyoblos sih? Ya sama, kurang lebih mungkin sekitar 4 ya. 4 kali ya. 4 kali. Ya. Animo dari masyarakat yang dirasakan menurut Mbak Stefani sendiri di pemilu 2024 bagaimana? Ya itu sih peran media sosial tadi ya, kayaknya yang jadi tanda kutip sangat memudahkan untuk masyarakat untuk mengenal gitu pasangan capres cawapres kita dengan segala visi misinya gitu ya. Terus juga kebebasan masyarakat untuk bersuara ya gitu, dukung siapa gitu, kayaknya di pemilu ini lebih bebas gitu daripada pemilu-pemilu sebelumnya gitu. Masih ada ketakutan untuk mengungkapkan pendapat. Nah rasanya di sini pemilu kali ini tuh lebih bebas gitu. Karena tahun ini kan pemilu 2024 didominan oleh Gen Z kan, Gen Z ya. Kalau dari Mbak Stefani gimana pandangannya mengenai kenaikan tingkatan dari pemilu 2024? Mengenai pencoblosan katanya sesuai survei banyak Gen Z gitu. Iya, ya dan ya tadi Gen Z itu kan bisa dibilang mungkin mayoritas pengguna media sosial ya gitu kan gitu. Jadi tadi dengan kampanye bukan hanya lewat media sosial tapi juga cara berkampanyenya gitu kan ya. Jadi politik rasanya di pemilu ini nggak terlalu serius gitu ya kesannya, sehingga mudah diterima oleh masyarakat muda gitu.
gitu dengan kampanye-kampanye Seru gitu ya, dikemas gitu. dengan media sosial yang Betul, lebih menarik. Nah kan walaupun seru tentu terjadi banyak fenomena pasca pemilu ini. Salah satunya adalah stres pasca pemilu. Oke, gimana kalau dari Mbak Yunda sendiri, Mbak? Stres pasca pemilu. Iya. Ini harus belajar lagi supaya yang stres mungkin bisa terbantu dengan obrolan kita hari ini. Silakan Mbak Yunda. Ya, karena stres pasca pemilu sebenarnya yang terjadi bukan cuma pasca ya. Sebelum pemilunya berlangsung juga sepertinya ketegangan itu sudah terjadi dengan misalnya dalam satu rumah adanya perbedaan, Iya, kemudian betul. kamu kalau nggak ini nanti ibu nggak ini, kalau kamu nggak nyoblos nomor ini gitu kan, itu kan menjadi sumber stres tertentu ya. Sebenarnya balik lagi itu adalah keragaman dari kontestasi di negeri kita, mungkin di semua juga seperti itu ya. Kalau stres pasca pemilu sendiri, kalau di Indonesia itu belum ada hasil surveinya ya, apakah benar tinggi stresnya atau seperti apa. Kalau menurut data dari APA ya, kalau di Amerika itu 68% orang dewasa itu mengalami stres pasca pemilu. Namun stres yang terjadi itu belum bisa dikategorikan sebagai gangguan, namun adalah reaksi yang normal yang dirasakan karena memunculkan rasa tidak nyaman sehingga orang-orang tersebut merasa cemas setelah pemilu itu berlangsung gitu. Nah, hal rasa tidak nyaman itu yang biasa kita sebut sebagai stres ya pada akhirnya karena cemas nih, oh nanti kalau misal nih yang menang bukan pilihannya, nanti akan seperti apa. Belum lagi ceng-cengan di lingkungan gitu ya, yang menekan, misalnya dia minoritas pilihannya di situ. Akhirnya misalnya di tempat kerja menjadi beban tersendiri gitu. Belum lagi kalau ternyata visi misinya tidak berjalan sesuai nanti, wah nanti ya ini nih pilihan kamu nih jadi gini gitu kan. Nah itu tentunya akan memicu ketegangan di dalam diri seseorang. Artinya itu pengaruh dari buzzer juga ya, buzzer Bisa atau jadi. bahkan berita hoax juga ya Mbak ya? Bisa, tentu saja itu berpengaruh gitu ya. Namun sebenarnya lebih kepada bagaimana lingkungan sekitar juga sih men-treat orang tersebut. Toh yang stres bukan cuma kontestannya saja, masyarakatnya pun juga seperti itu ya. Bukan cuma politikusnya, tapi para pendukungnya maupun keluarga, teman, bahkan pasangannya ya. Kalau dari Mbak Stefani gimana Mbak? Apakah stres pasca pemilu ini bisa digolongkan ke post-election stress disorder? Iya gitu. Kalau kita tadi bicara sudah disorder itu kan sudah gangguan ya, berarti katakanlah derajat stresnya itu sudah tinggi sekali gitu ya, gitu. Dan mungkin saja ada, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan mungkin persentasenya sedikit gitu. Tapi yang jelas yang secara umum dirasakan tadi seperti yang Mbak Yunda sampaikan, ketegangan itu ada loh di antara kita gitu ya, bukan hanya di lingkungan politikusnya, tapi lingkungan terdekat sesama anggota keluarga pun merasakan ketegangannya gitu. Nah itu yang sebetulnya dikatakan stres juga ya, sebetulnya seperti itu gitu. Oke, pemirsa, setelah ini kita akan membahas lagi mengenai stres pasca pemilu, akan dilanjutkan oleh Mbak Stefani dan juga Mbak Yunda. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Berendo.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berendo dengan tema kita hari ini, stres pasca pemilu, masih bersama dengan Mbak Yunda dan Mbak Stefani. Tadi juga saya sempat bertanya kepada Mbak Stefani mengenai post-election stress disorder ya Mbak ya. Artinya setiap orang yang mengalami stres pasca pemilu tidak termasuk ke PSD tadi, belum tentu ya? Ya, belum tentu gitu. Jadi kita harus lihat seberapa tinggi derajat stresnya, dan untuk tahu derajat stresnya tinggi atau enggak, kita perlu lakukan pengukuran, pemeriksaan gitu ya terhadap katakanlah orang yang mengalami stres ini gitu. Dan mungkin kita juga perlu lihat gejala-gejalanya apa aja sih yang ditampilkan gitu ya, karena stres itu kan bergradasi dari ringan sampai katakanlah berat sekali gitu ya. Katakanlah kita stresnya ringan, mungkin ada pengaruhnya gitu ya ke perubahan pola makan, pola tidur gitu ya. Kalau katakanlah mungkin sudah sangat mengganggu sampai nggak bisa tidur, nggak mau makan sama sekali, atau justru jadi makannya berlebihan gitu ya. Nah itu mungkin sudah perlu segera memeriksakan diri gitu. Jangan sampai sebetulnya terlambat penanganan karena terlambat pemeriksaan, seperti itu. Pengukuran yang bisa dilakukan tadi seperti apa Mbak? Ya, biasanya ada ya, kalau katakanlah datang ke psikolog atau ke psikiater gitu, ada tesnya sendiri, nanti bisa dites di sana gitu. Kalau dari Mbak Yunda bagaimana sih cara mungkin secara sesimpel, sesingkat cara untuk bisa mengukur kita ini PSD atau tidak gitu, atau stres ringan saja gitu? Ya, sebenarnya balik lagi ya, sebenarnya kan efek dari hasil pemilu atau kondisi pemilu kemarin sebenarnya menjadi munculnya stres itu adalah satu hal yang normal sebenarnya, karena kan tadi sebenarnya nggak semuanya ngerasain stres. Ada yang kalau yang memang dia tidak terlalu concern dengan pemilu ini ya bodo amat gitu kan, tidak berefek apa-apa. Nah namun memang ada beberapa kondisi yang akhirnya membuat seseorang itu merasa bahwa kondisi saat ini menyebabkan stres terkait dengan, kalau secara kondisional kan terkait dengan pemilu tadi, namun ada faktor-faktor lain juga, misalnya secara kepribadiannya. Misalnya memang ada orang yang punya trauma misalnya terkait dengan pemilu, atau memang toleransi stresnya dia memang rendah, sehingga di saat ada kekecewaan misalnya dari hasil ini mudah memicu dia untuk stres. Nah kalau kembali lagi tadi, gimana nih caranya udah termasuk stres atau tidak? Seperti yang Stefani tadi sampaikan bahwa memang stres itu sendiri bergradasi nih gitu, dan kita juga harus cermat dan jangan over istilahnya, jangan terlalu mendramatisasi juga apa yang kita rasakan, walaupun memang harus divalidasi ya emosi yang muncul gitu. Kalau misal pun ibaratnya tadi udah dijelaskan kalau memang sudah mengganggu aktivitas sehari-harinya, sudah akhirnya makan susah atau makannya menjadi berlebihan, tidur sulit atau malah maunya tidur terus gitu, sehingga produktivitasnya menurun gitu. Nah udah mulai jadi sign nih, bolehlah kita lakukan hal yang bisa membantu, misalnya coba berolahraga untuk membantu kita gitu ya untuk kembali produktif lagi. Namun kalau memang sudah tidak bisa, kayaknya aduh nggak mau deh, malas ketemu, takut nanti ini segala macam gitu kan, atau munculnya emosi negatifnya itu terus menerus gitu, dan akhirnya kita tidak produktif lagi gitu ya. Mungkin sudah waktunya untuk ngecek secara tepat gitu ke profesional. Artinya dengan adanya stres ini bisa menimbulkan trauma ya Mbak ya? Bisa jadi, tapi balik lagi kan tergantung kepribadiannya juga masing-masing. Bahkan banyak yang saya survei juga pemirsa di pemilu 2024 ini belum terjadinya pemilu tapi udah stres terlebih dahulu. Banyak yang mengatakan cepet selesai sih pemilu 2024, saya udah stres nih. Nah kalau itu pandangan dari Mbak Yunda gimana Mbak? Ya karena itu tadi sebenarnya kan banyak faktor ya yang menyebabkan seseorang itu mudah terpicu dengan stres, dengan stimulus stres atau tidak, tergantung dengan skema coping strategi tiap orang kan beda-beda gitu. Itu artinya secara kepribadiannya. Kenapa? Misalnya contohnya dari yang
tadi Mbak sampaikan bahwa mungkin di tempat kerja misalnya pilihannya itu minoritas dibanding Betul. orang-orang yang ada di sana, apalagi kalau petingginya atau bosnya nih memilih salah satu paslon yang berbeda gitu dengan dia, mungkin itu akan jadi sumber stres tersendiri kan gitu. Misalnya ada penekanan, misalnya harus milih ini, kalau enggak kamu nanti saya pecat misal gitu kan. Bisa jadi ya. Ya itu kan pemicunya sebenarnya bukan itu aja, memang dari secara kepribadiannya dianya memang toleransi stresnya rendah, sehingga padahal kan bisa aja dia jawab iya sama gitu kan, nyoblos kan nggak ada yang tahu nanti gimana gitu. Itulah fenomena ya tadi ya. Kalau dari Mbak Stephanie gimana Mbak? Banyak banget loh berita yang mengatakan bahwasanya sebelum pemilu pun sudah stres, dan kebanyakan yang stres itu adalah pendukungnya, bahkan bukan yang mencalonkan diri sebagai politikus gitu. Kalau dari Mbak Stephanie gimana Mbak? Ya, saya jadi teringat sampai ada salah satu kasus ya, saya lupa tempatnya di mana, tapi sebelum pemilunya acara debat capres gitu ya, sampai terjadi perkelahian antara orang tua dengan anak karena berbeda paslon kan gitu ya. Nah, apa ya? Jadi tadi stres itu kan situasinya mungkin sama gitu ya, pemilu gitu. Tapi apakah itu dimaknai stres atau enggak tadi? Selain soal kepribadian juga bagaimana ya penilaian si individu itu sendiri kan gitu ya. Katakanlah tadi setiap paslon punya visi misi berbeda gitu. Dia punya penilaian apakah visi misi ini sesuai dengan saya atau enggak, apakah visi misi paslon yang lain mungkin akan merugikan saya atau enggak, dan sebagainya gitu. Nah, penilaian-penilaian itu juga yang sebetulnya bisa membuat seseorang menilai bahwa oh ini tuh stres ya gitu kan. Seperti itu. Oke, saya juga penasaran sebenarnya penyebab dari terjadinya stres ini, apakah dengan adanya tekanan lingkungan atau bahkan harapan-harapan yang terlalu tinggi. Nah, kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Berendo. Menurutmu berapa lama lagi kau akan mencintaiku? Menurutmu apa yang bisa terjadi dalam serindu? Bukan apa hanya bersiap, tak ada yang mau. Aku takut tak pernah ada yang lama menungguku. Sejak dulu yang terjadi sebelumnya, semua orang takut padaku. Memang tidak mudah mencintai diri ini, namun aku berjanji akan mereda seperti semestinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berendo dengan tema kita hari ini, stres pasca pemilu, masih bersama dengan Mbak Yunda dan juga Mbak Stephanie. Tadi saya juga sempat menyatakan bahwasanya stres pasca pemilu ini diakibatkan oleh tekanan lingkungan kah atau bahkan harapan yang lebih tinggi. Gimana Mbak Stephanie pendapatnya? Ya kalau
tekanan lingkungan pasti ada ya, ada pengaruhnya tadi seperti yang Mbak Yunda sampaikan gitu. Setiap orang idealnya punya pilihan sendiri ya gitu, tapi ketika lingkungan menekan, katakanlah atas nama pekerjaan ya, atau lingkungan tempat dia berada begitu, harus memilih pasangan yang mungkin nggak sesuai dengan pilihan dia, itu kan ya namanya ditekan, ya namanya tambah stres gitu ya, gitu kan. Itu tentu ada pengaruhnya gitu ya. Nah, lalu kalau harapan yang terlalu tinggi gitu, ekspektasi terlalu tinggi terhadap salah satu calon pasangan misalnya begitu. Nah, itu juga tentu ada pengaruhnya ya gitu, karena ketika kita berharap, punya ekspektasi terlalu tinggi dengan kenyataan yang kesenjangannya tinggi gitu ya, itu bikin seseorang tuh tambah stres tentunya gitu, karena sulit untuk mencapainya, katakanlah seperti itu. Nah, apalagi kalau kita menggantungkan harapan kita sebetulnya ke orang lain ya, ke pasangan calon itu kan gitu ya. Itu udah di luar kontrol kita gitu. Nah, jadi ya makin tuh membuat orang tuh jadinya ya makin stres gitu, karena terlalu banyak yang stresornya lah, istilahnya seperti itu yang bikin dia jadi stres. Ekspektasi terlalu tinggi kepada orang lain juga kan bisa menyebabkan ya tidak hanya kepada calon presiden maupun wakil presiden ya, ke pasangan kita pun dengan ekspektasi yang lebih tinggi bisa bikin stres juga, bikin kecewa. Oke, kalau sebenarnya ini yang diserang itu mental secara emosional atau bagaimana, Mbak? Yang diserang apanya, maaf? Yang diserang dari si tekanan ini tadi, tekanan lingkungan, juga dari ekspektasi yang terlalu tinggi gitu. Ya, kalau kita bicara stres sebetulnya nggak bisa lepas ya antara emosional dengan kognitif kita dan akhirnya ke perilaku gitu. Jadi kalau tadi lingkungan menekan, atau katakanlah tadi ekspektasi terlalu tinggi menekan gitu, itu akan mempengaruhi emosi kita, tapi juga akan mempengaruhi cara berpikir kita dan akhirnya cara berperilaku kita gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan begitu. Karena ketika seseorang mengalami stres, ya kita bisa lihat tadi gejalanya itu ya dari 3 itu. Secara emosi katakanlah jadi mungkin gampang sedih, atau mungkin mudah terpancing, gampang marah gitu kan ya. Dari kognitif mungkin jadinya overthinking gitu, atau mungkin jadi sulit mikir, sulit fokus ya. Nah, behaviornya misalnya dari actionnya, perilakunya tadi karena marah udah nggak kepikiran apa-apa lagi nih, nggak ada boundariesnya, makanya mungkin bisa terlibat perkelahian, atau mungkin jadi musuhan sama teman misalnya kita, hanya karena berbeda pilihan. Betul. Sebenarnya yang lebih fatal dari stres pasca pemilu ini apa sih kalau dari Mbak Yunda sendiri, Mbak? Ya, sebenarnya kalau stresnya tidak teratasi, itu yang membuat menjadi fatal. Kan ada beberapa juga video yang berseliweran ya di media sosial gitu ya. Ada tadi pagi kalau nggak salah saya lihat tuh sempat ada menantu yang diusir sama mertuanya, disuruh packing gitu ya, suruh keluar dari rumah Karena gagal, karena beda paslonnya. gitu. Karena beda dan dari quick count paslon pilihan menantunya menang. Jadi marahlah menantunya mertuanya gitu. Kan itu kan akan menimbulkan stres yang cukup meluas pada akhirnya. Bukan cuma stres bagi yang bersangkutan, mertuanya pun juga seperti itu, dan mempengaruhi ya hubungan rumah tangga anaknya sendiri sebenarnya, jadinya melebar gitu. Padahal dari election ini aja nih, permasalahan ini yang akhirnya menyebabkan permasalahan-permasalahan baru yang terjadi di masyarakat. Itu sih kalau misalnya tidak tertangani, tidak teregulasi, stres yang muncul bisa menyebabkan masalah-masalah lain di lingkungan sosial gitu, maupun di dalam diri sendiri gitu. Artinya sekompleks itu ya, Mbak ya? Bisa jadi sekompleks itu. Bukan berarti pasti akan menjadi kompleks, namun kalau tidak teratasi, tidak tertangani dengan tepat, akan menjadi seperti itu. Makanya kalau setelah pemilu kan sering jadi ibaratnya bahasan orang-orang tuh, oh itu RSJ udah menyiapkan gitu kan, sudah ini. Padahal kalau untuk beberapa orang yang regulasi emosinya oke gitu ya, dari
kontestan pemilunya sendiri gitu ya, calon legislatif, mereka fine-fine aja, tahun berikutnya bisa tetap nyalek lagi gitu kan. Nah itu banyak faktor juga yang mempengaruhi orang itu bisa merasakan stres yang menjadi berat atau ringan gitu. Selama kasus dari pemilu, Mbak Yunda selaku psikolog ya, pernah nggak sih dapat pasien gitu yang konsul mengenai pemilu, maupun itu dia dari politikusnya atau bahkan dari pendukungnya? Kalau sejauh ini ya, kebetulan karena memang untuk berpraktik sendiri baru di pemilu tahun ini ya, belum pernah menemukan secara langsung atau bersinggungan secara langsung. Namun dari cerita dari orang-orang gitu ya, sesama rekan sejawat yang mungkin sudah senior ya, ada memang beberapa yang pada akhirnya membutuhkan perawatan secara intensif mungkin ya untuk beberapa orang terkait dengan permasalahan pemilu ini. Kalau dari pandangan psikolog sendiri Mbak, yang lebih bagusnya lagi itu mereka memang konsultasi kah atau gimana? Ya itu tadi, kalau memang dirasa setelah perasaan tidak nyamannya, kecemasannya muncul, overthinkingnya sangat mengganggu gitu ya, mempengaruhi aktivitas dan produktivitas dia sehari-hari, kalau sudah coba untuk dibicarakan dengan orang terdekat misalnya, kan itu salah satu untuk membantu mengatasi kondisi stres kita. Udah coba healing gitu, tapi belum juga selesai, udah melakukan hal-hal yang menyenangkan, olahraga, sudah berbagai upaya secara mandiri dilakukan, namun rasa cemas, tertekannya masih dirasakan dan masih mengganggu, dianjurkan untuk yuk datang ke profesional aja, nggak apa-apa gitu, dilakukan pengecekan sehingga bisa lebih cepat gitu untuk penanganannya, sehingga kondisi yang tadinya tidak baik itu tidak semakin parah kalau dibiarkan begitu. Oke, kalau dari Mbak Stefani pernah nggak punya pasien yang konsul mengenai pemilu, khusus dari pemilu? Ya kalau khususnya di pemilu ini sih rasanya belum ada ya, tadi seperti Mbak Yunda ya, bersinggungan langsung, klien datang gitu, rasanya belum ada gitu ya kalau di pemilu ini. Tapi kalau orang di lingkungan sekitar gitu ya, yang sudah terlihat gitu dengan mata kita sendiri gitu, bagaimana mereka menjadi ya terbawa dalam situasi pemilu ini dan akhirnya jadi stres karena salah satu katakanlah ya pilihan paslon mereka gitu. Nah itu cukup banyak ya gitu kita lihat gitu, sehingga ya tadi disarankan memang kalau bisa ya bicarakan gitu ya dengan orang terdekat gitu, di segala kecemasan atau gundah gulananya gitu ya, apa yang mereka rasakan selama pemilu ini ya dibicarakan, dikeluarkan gitu ya, supaya nggak menumpuk gitu. Kalau itu rasa sudah cukup ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau ternyata katakanlah ini kan hasil belum pasti ya keluar ya, nah nanti ketika hasil perhitungan sudah sah gitu kan, itu kayaknya baru betul-betul nih rasanya yang mungkin aja bisa menambah derajat stresnya gitu. Oke, menarik sekali ya pemirsa ya bahasan kita mengenai pemilu 2024. Tapi kita harus lanjut setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Berendo. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berendo dengan tema kita hari ini, stres pasca pemilu, masih bersama dengan Mbak Yunda dan juga Mbak Stefani. Nah Mbak Stefani tadi kan sudah mengatakan ya Mbak, bahwasanya Mbak Yunda juga tadi udah bilang bahwasanya selama pemilu belum ada menemukan pasien yang konsul mengenai pemilu ya. Berarti itu artinya mereka belum aware terhadap diri sendiri atau bagaimana sih Mbak? Kalau menurut pandangan saya sebenarnya bagusnya untuk konsul sih ya. Kalau dari Mbak Yunda gimana Mbak? Ya, sebenarnya tergantung ya. Kalau misalnya kita bilang memang sudah harus konsul, kalau itu tadi kalau dilihat memang secara perilaku yang muncul itu sudah sangat mengganggu misalnya.
secara kognitifnya juga akhirnya overthinkingnya berlebihan, secara emosi jadi meledak-ledak atau jadinya murung terus gitu. Sebenarnya kan itu adalah gejala-gejala umum ya yang muncul dari stres sebenarnya. Namun kalau dirasa ada dari lingkungan kita, kadang yang bersangkutan tidak merasa, seringkali gitu, nggak aware ya bahwa oh ternyata saya butuh bantuan. Namun ya itu tadi, kalau sudah sangat mengganggu, ya baiknya memang harus dikonsultasikan gitu untuk membantu buat dirinya sendiri dan juga baik untuk lingkungan sekitar juga kan ada juga kan yang akhirnya yang video kalau di Bengkulu kemarin kan seliweran yang seperti itu, Yang mungkin teriak-teriak ya, gitu kalau ya. memang beliau memang kesadaran dari beliaunya yang sulit gitu, mungkin orang terdekat nih butuh awareness dari lingkungan sekitar yang yuk ajak, paling enggak diajak ngobrol dulu deh, ditemenin dulu gitu, diberikan dukungan secara sosial dulu dari orang-orang terdekat gitu. Kalau memang ternyata butuh tindak lanjut ya nggak apa-apa, dibawa aja ke profesional, ke psikolog maupun ke psikiater. Artinya sebenarnya sebelum mencalonkan diri menjadi calon legislatif atau bahkan presiden dan wakil presiden, lebih kalau menurut dari Mbak Yunda sendiri nih, perspektif Mbak Yunda, lebih baguskah atau lebih baikkah untuk konsultasi terlebih dahulu mengenai kesiapan diri gitu kan, harus konsul juga ya. Kalau dari Mbak Yunda gimana Mbak? Ya, sebenarnya kesiapan mental itu perlu memang. Betul. Kalau masalah konsultasi atau tidak kan skala prioritas orang berbeda-beda. Ada yang merasa butuh untuk konsultasi, ada yang tidak. Namun banyak faktor-faktor lain juga yang perlu dipertimbangkan saat kita mau mencalonkan diri untuk menjadi baik itu caleg, cagup dan calon presiden ya. Karena kan ini kan kontestasi. Yang namanya kontes ada yang menang, ada yang kalah. Bukan cuman kekalahan yang harus kita siapkan, saat kemenangan pun juga harus dipersiapkan gitu. Kemudian secara finansialnya juga harus menjadi pertimbangan gitu. Jangan habis-habisan, setelah itu nanti mau makan apa gitu kan, atau banyak hutang atau seperti apa gitu. Banyak hal yang harus disiapkan. Sebenarnya banyak yang seliweran itu karena itu sudah mengeluarkan dana habis-habisan, terus nggak duduk juga, itu yang makin jadi stres gitu ya. Tadi kan ekspektasi yang berlebih pada akhirnya yang akhirnya membuat kitanya jadi kecewa. Kalau kecewa itu normal sekali. Di saat harapan kita tidak terpenuhi, ya manusiawi sekali kan untuk merasa kecewa. Namun kecewanya berlarut-larut sehingga akhirnya menampilkan perilaku yang maladaptif yang ya itu yang perlu untuk diwaspadai dan ditangani. Kalau dari Mbak Stefani gimana Mbak, pandangan yang saya katakan tadi, statement saya yang bahwasanya alangkah lebih bagusnya dan lebih baiknya para calon legislatif atau yang mencalonkan diri di politikus itu untuk konsultasi, sharing, untuk menyiapkan mental yang lebih matang gitu. Ya, sebetulnya ya sama jawabannya dengan Mbak Yunda ya. Bukan konsultasinya yang utama, tapi bagaimana mental mereka disiapkan gitu. Tapi memang seringkali kita kurang mampu ya untuk menyadari kita tuh siap mental atau enggak gitu kalau sendirian gitu ya. Sehingga ya kalau memang memerlukan bantuan gitu ya dari profesional untuk katakanlah memeriksa, untuk memberikan bimbingan mungkin seperti itu ya, untuk bagaimana mereka bisa menyikapi kemenangan ataupun kekalahan di pemilu ini, sebetulnya ya kenapa enggak gitu kan gitu. Tapi tadi poin pentingnya bukan soal konsultasinya, tapi bagaimana mereka bisa ya mengenal diri sendiri dulu ya gitu ya. Mental mereka itu sudah cukup kuat atau enggak gitu untuk ikut dalam pertarungan ini gitu. Apakah mereka betul menyadari bahwa katakanlah dalam kampanye dan sebagainya memang begitu banyak effort yang mereka lakukan gitu. Tapi hasilnya apakah itu di tangan mereka, di kontrol mereka atau bukan? Nah, itu juga satu hal yang perlu mereka sebetulnya betul-betul sadari gitu. Itu ketika election day, hari pemilu, pencoblosan itu udah di luar kuasa mereka gitu. Apapun effort, biaya, tenaga, keringat, semua yang udah dilakukan selama ini gitu. Itu kayaknya itu perlu perlu disadari sekali oleh para calon
legislatif ini. Pandangan dari Mbak Stefani sendiri untuk kematangan dari setiap paslon yang maju itu seperti apa sih Mbak, yang menandakan bahwasanya mereka sudah siap dan matang secara mentalnya, secara mental maupun finansial? Ya kalau katakanlah emosional yang matang gitu ya, kalau buat saya ketika seseorang bisa menerima realita ya gitu, bahwa dia katakanlah kalah, berarti dia bisa mengakui mungkin saingannya yang memang jauh menang gitu ya, tanpa perlu katakanlah wah dia menang pasti karena kecurangan nih dan sebagainya. Nah itu berarti tidak siap mental gitu kan gitu. Tapi kalau dalam situasi dia yang menang pun ya dia memang sudah siap bahwa ketika dia duduk dalam satu posisi yang baru akan ada apa ya, imbas ya kan ke katakanlah keluarganya ya, ke kehidupan dia yang lalu. Nah seperti itu juga dia sudah siap atau belum gitu. Bahkan sebenarnya setelah selesai pemilu pun huru hara pemilu ini belum dikatakan selesai ya. Tadi kan kalau misalkan si paslon sudah siap menerima, tapi bahkan pendukungnya belum siap dengan adanya huru hara yang menang dikatakan curang, mungkin kan ya dengan segala fenomena yang ada. Kalau menurut Mbak ini gimana Mbak? Iya, nah itu tadi kesiapan mental bukan pada kontestannya saja, betul. namun bagi masyarakat secara keseluruhan juga diperlukan mental menang kalah ya, karena mungkin hal positifnya kan sebenarnya kan kayak kampanye kita sendiri diapresiasi dari luar biasa gitu ya. Berita-berita luar juga kan menyiarkan luar biasa kampanyenya yang Meriah meriah sekali, baik dari ketiga calon gitu kan, bukan cuman pada satu calon saja tapi ke semuanya gitu. Ternyata seantusias itu loh masyarakat kita. Nah, cuma ya itu saat antusias, rasa sayangnya cukup besar terhadap pasangan calon, sehingga saat yang pasangan calonnya itu tidak terpilih, wah, kan ibaratnya kan kalau misalnya keluarga kita diganggu kan kita jadi ini ya, merasa punya keintiman, adanya keterikatan gitu kepada pasangan calon, sehingga ya itu mempengaruhi. Ternyata banyak sekali yang akhirnya masih gontok-gontokan padahal mah udah beres gitu kan. Masih fenomena itu. Betul. Nah, kita sebagai masyarakat pun juga perlu nih mempersiapkan mental kita bahwa ini kontestasi loh gitu. Dan kalau memang kan mereka kan punya visi misi yang baik tentunya untuk Indonesia gitu. Siapapun yang menang kan mereka juga masih tetap bisa berkolaborasi gitu. Betul. Seperti itu. Oke, pemirsa, menarik sekali ya obrolan kita hari ini membahas mengenai pemilu 2024, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Setelah ini saya akan bertanya mengenai antisipasi supaya kita tidak stres, maupun pendukung juga calon yang maju menjadi calon legislatif bahkan presiden juga. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan Berendo. Oke, baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berendo. Dengan kali ini kita membahas mengenai stres pasca pemilu. Saya jadi ngobrol juga bareng Mbak Yunda dan Mbak Stefani. Ternyata udah di segmen terakhir aja gitu ya, nggak kerasa kita ngebahas mengenai pemilu kali ini karena sangat seru sekali gitu. Karena ini di segmen terakhir kita mau minta pencerahannya nih dari para psikolog kita, dari Mbak Yunda, Mbak. Sebenarnya apa yang harus disiapkan untuk mematangkan diri untuk sebagai pendukung juga, sebagai yang akan maju sebagai politikus juga, sebenarnya apa yang harus disiapkan sih Mbak? Ya, tentu saja selain faktor-faktor lain ya, kalau sebagai calegnya kompetensi yang memang dibutuhkan untuk menjadi seorang calon legislatif yang akan menjadi wakil dari rakyat gitu ya, kompetensinya perlu untuk dimatangkan. Kemudian juga secara mental tentunya itu yang kita juga bahas sejak tadi, dan juga secara finansial gitu, itu perlu
dipersiapkan faktor-faktor tersebut. Kemudian gimana nih kalau secara mental buat menyiapkannya gitu. Kita harus mempersiapkan mental menang dan mental kalahnya ya. Kalau misalnya menang nanti akan seperti apa, dampaknya akan seperti apa, siap nggak gitu. Dan kalau kalah mau bagaimana, harus dipersiapkan. Kemudian juga nanti kalau misal pun sebagai pendukung juga seperti itu. Boleh mendukung mah boleh gitu. Toh kita bukan tim sukses loh gitu ya. Kita bukan tim sukses, tidak ada kewajiban kita untuk memenangkan salah satu paslon. Tapi untuk memberikan suara kita, pilihan kita itu sebaiknya wajib. Karena apapun pilihan kita itu kan akan menjadi pertanggungjawaban untuk kita. Dan cari materi atau cari info yang tepat sehingga kita melihat atau memilihnya nanti itu berdasarkan data, bukan cuman karena feeling aja gitu ya, cuman karena buzzer. Dan kalau di media sosial itu kan logaritmanya ya, kalau kita lama nonton satu paslon akan muncul tuh Muncul jadi terus yang satu gitu ya. seolah-olah ke doktrin. Jadi Betul, kita betul, harus betul, pintar-pintar untuk menyaring informasi yang sangat masif yang dikeluarkan di media sosial gitu. Oke, kalau dari Mbak Stefani, bagaimana Mbak antisipasinya dan untuk mengukur kesiapan matang para calon politikus juga para pendukungnya? Ya, kalau buat saya prinsipnya tadi ya gitu, kita baik masyarakat ataupun katakanlah kita sebagai calegnya, katakanlah begitu ya. Dalam situasi ini kita harus sadari betul bahwa ada hal yang bisa kita kontrol, ada hal yang tidak bisa kita kontrol gitu ya. Tadi memberikan suara adalah wajib, itu sesuatu yang kita bisa kontrol, kita bisa mau coblos yang mana bisa, gimana kita. Tapi hasilnya seperti apa setelah perhitungan suara itu sudah bukan lagi di tangan kita, sudah di luar kontrol kita. Itu yang harus disadari gitu. Nah, dan kemudian nanti ketika hasilnya katakanlah berbeda dengan pilihan kita gitu ya, terima kenyataan ya gitu. Dan mungkin ini sulit, tapi ini antisipasi yang bisa dilakukan. Katakanlah pilihannya berbeda, bukan pilihan kita yang menang, beliau-beliau ini yang harus memimpin negara kita. Kenali pasangannya gitu ya, kenali siapa presiden dan wakil presiden kita gitu. Seperti yang tadi Mbak Yunda bilang, media sosial adalah sebetulnya salah satu cara gitu ya. Kalau sekarang tadi masih milihnya feelings ya gitu, tapi kalau nanti ketika hasilnya sudah ada, nggak bisa lagi pakai feeling, kita harus pakai ya betul-betul rasio kita gitu ya. Mungkin kita nggak suka sama yang terpilih, tapi ternyata katakanlah berdasarkan informasi yang kita dapat, ternyata dia ada plusnya ya ini ya, misalnya seperti itu gitu. Supaya ya tadi itu juga menjadi mencari hal baik, itu adalah salah satu cara juga untuk kita bisa menurunkan kecemasan kita, sebetulnya begitu. Oke, Mbak Stefani dan Mbak Yunda kan di akhir pemilu ini kan kita tidak selesai nih, kan ada pilkada juga udah semakin dekat. Untuk antisipasi mengajak para pemirsa di rumah juga untuk para calon politikus supaya terhindar dari stres pasca mungkin nanti pilkada gitu, untuk menyiapkan diri, ajakannya kepada seluruh pemirsa di rumah. Silakan dari Mbak Yunda dulu. Ya, yang pertama harus dilakukan adalah tetap mindfulness. Seperti tadi yang Mbak Stefani sampaikan, bahwa ada yang bisa kita kontrol, ada yang tidak. Mindfulness-nya di sana dengan kesadaran penuh bahwa memang ada yang bisa menjadi kontrolnya kita terkait dengan pilihan, namun untuk hasilnya itu di luar kontrolnya kita. Gitu. Kita sebagai masyarakat ya, kalau sebagai sebagai calon atau kontestannya sendiri, nanti kalau di Pilgub saya rasa siapapun yang mencalonkan diri tentunya kan bukan dia sendiri ujuk-ujuk kan, mencalonkan banyak pengusung di belakangnya juga yang punya pertimbangan tersendiri. Nah, kalau misal pun nanti hasilnya menang ataupun tidak, itu adalah hal yang biasa ya, menang ataupun tidak itu hal yang biasa. Namun saat menang
maupun tidak, itu kita harus menyiapkan secara mental. Kalau menang kita harus menjaga kepercayaan dari masyarakat. Kalaupun kalah ya tidak perlu saling menyalahkan. Oke, terima kasih Mbak Stefani dan juga Mbak Yunda karena sudah berbagi informasi kepada pemirsa di rumah. Dapat kita simpulkan pemirsa obrolan kita hari ini, yakin dengan A pilih A, yakin dengan B pilih B juga tanpa sikut dan menyikut. Oke pemirsa, saya Helda Amelia undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Mata pernah melihat, telinga pernah mendengar, badan pernah merasa, terekam jelas seakan terjadi baru saja. Aku sudah tak marah, walau masih teringat apa yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini, aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Oh, akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, ngapain lagi satu-satu. Siapakah yang salah? Siapa